Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Sukronur. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan membahas terkait kasus bullying yang ada di pondok pesantren, yang dimana akhir-akhir ini cukup viral, dapat menarik perhatian kita sebagai netizen karena adanya kasus-kasus bullying yang menurut saya ini berlebihan, karena pada kasus bullying ini dapat sampai merenggut nyawa. Sehingga saya di sini merasa cukup untuk membahas hal ini. Adapun beberapa kasus yang terjadi mungkin bisa dilihat. Oke, selanjutnya bullying di pondok pesantren. Di sini ada statement bahwasanya Menteri PPPA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membantah adanya peningkatan kasus perundungan atau bullying yang ada di pondok pesantren. Akan tetapi di sini kita sebagai netizen cukup melek akan apa yang terjadi, karena korban yang mengalami bullying ini dapat speak up ataupun melaporkan bahwasanya dia terkena bullying dari kakak kelasnya ataupun teman seperantaranya. Sehingga media sosial ini sangat membantu untuk kami mengetahui bahwasanya di lingkungan sekolah yang berbasis agama pun dapat terjadi adanya bullying. Seperti yang kita ketahui saja, bahwasanya di lingkungan pondok pesantren ini harusnya sudah terjamin akan keamanan dan nyamannya seseorang untuk belajar adab ataupun ilmu. Adapun beberapa riset yang saya dapatkan bahwasanya ada beberapa faktor yang terjadi kenapa bullying ini bisa terjadi ya. Nah, yang pertama adanya sifat senioritas atau merasa dia yang paling lama di lingkungan tersebut, sehingga dia merasa harus dituakan. Dia dapat mengambil keputusan yang semena-mena tanpa mengikuti aturan yang ada. Dia memanfaatkan ke kakak-kakaannya untuk menindas ataupun membullying adik-adik kelasnya, entah itu ada di pondok pesantren tradisional ataupun pondok pesantren modern. Selanjutnya ada perbedaan budaya dan sosial. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya kalau di dalam lingkungan pondok pesantren itu gak semuanya ada pada wilayahnya mereka. Contohnya ada pesantren di Bandung dan santrinya itu santri ataupun santriwatinya tidak hanya orang Bandung. Kita ketahui mungkin ada orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun bahkan sampai orang-orang timur masuk seperti orang Sulawesi, Papua, ataupun nanti ada dari orang Sumatera, yang dimana mereka memiliki budayanya masing-masing. Ada yang mereka memang kita ketahui kalau Jawa Timur itu dia lemah lembut, orang Timur dia dengan keras lantangnya suara mereka, yang mungkin orang Jawa tuh dia mungkin kurang menerima karena mereka terbiasa dengan komunikasinya yang dengan nada yang rendah. Sehingga ini dapat memicu terjadinya bullying, terutama buat mereka yang pendatang, bahwasanya budaya mereka itu begitu kuno ataupun kita bisa sebut dengan bahasa jadul lah. Nah, sehingga ini bisa menyinggung orang yang berbeda budayanya, sehingga memang harus lebih mengedepankan mengerti satu sama lain bahwasanya oh begitu kok budaya mereka, sehingga itu bukan hal untuk diejek-ejekkan ataupun untuk menghina orang tersebut.
Selanjutnya ada faktor keluarga. Maka kita sebagai orang tua jangan memperlihatkan sisi negatif ataupun berkelahinya seorang ibu dan bapak, ataupun marahnya seorang bapak ke ibu, ataupun sebaliknya kepada anak, karena itu akan dapat mempengaruhi sifat-sifat mereka yang mereka dapat melihat, yaitu tadi kekerasan, terus marahnya itu seperti apa. Mungkin kita bisa menyembunyikan itu, ataupun kita bisa mengajarkan mereka bahwasanya di setiap masalah itu memang kita harus saling bermaaf-maafan, sehingga mereka ketika marah tidak harus terlalu frontal, dapat mengatur emosinya sendiri. Nah, ini yang biasanya lebih sering terjadi, yaitu adalah bercanda yang berlebihan. Bercanda berlebihan ini kadang orang merasa bercandanya nggak kelewatan, akan tetapi ternyata bercandanya itu kelewatan sehingga dapat memberikan sakit hati kepada korban. Selanjutnya ada lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat ini bukan hanya antar santri. Kadang ada sebuah sistem di pondok pesantren yang dapat mempengaruhi sifat-sifat santri, bahwasanya ustadz juga seperti ini, ataupun guru ini seperti ini, sehingga itu dapat mempengaruhi sifat-sifat para santri. Nah, lantas bagaimana dalam mengatasinya? Nah, terkait yang tadi ya, terkait budaya dan sosial, itu bisa kita adakan sosialisasi yang berkelanjutan, bahwasanya saling mengenali budaya masing-masing untuk menghargai satu sama lain. Selanjutnya ada layanan konseling ataupun dukungan psikologis, bahwasanya memang beberapa pesantren tradisional dia tidak terlalu mengikuti zaman modern ataupun sekolah-sekolah yang sudah ada guru BK-nya. Nah, sehingga ini bisa dapat membantu pengadaan guru BK untuk mereka yang terkena kasus bullying, ataupun mereka sebagai pelaku bullying, untuk memberitahu bahwasanya itu tidak baik. Itu dapat mengintimidasi seseorang, ataupun nanti untuk korban bisa menyemangati lagi, bisa membantu mencarikan solusi atas apa yang menimpanya. Selanjutnya ada pengawasan yang intensif. Ini memang harus dilaksanakan, terutama kepada musyrif yang ada di asrama. Itu harus selalu mengawasi setiap santrinya agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jangan sampai ada kata-kata bahwasanya ustadz ini makan gaji buta. Dia hanya ikut mengarahkan saja, tapi tidak memantau apakah anak-anak bergerak menuju kegiatan selanjutnya, atau dia hanya sekedarnya hanya memerintah saja. Nah, yang terakhir adanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sini jangan sampai ilmu yang didapatkan, adab yang didapatkan hanya sebatas masuk telinga kanan terus telinga kiri. Yang sangat kita harapkan adalah ketika ilmu itu sudah didapatkan, harus juga dipraktikkan. Harus dipraktikkan, karena ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga sangat akan meminimalisir adanya kasus bullying ini. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait kasus bullying yang ada di pondok pesantren. Semoga dengan adanya ini para pengurus, terutama di bagian keasramaan, dapat memperhatikan bahwasanya kasus bullying ini tetap akan terjadi kalau memang tidak adanya perubahan aturan ataupun kebijakan yang dapat membantu merubah si sifat pelaku bullying ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.